Peringatan atau teguran, saudara, agar para menteri fokus bekerja sesuai tugas pokok dan tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan tertentu dinilai sebagai teguran yang cukup keras dari pihak istana atas manuver politik sejumlah pembantu presiden yang memang kian intens jelang Pilpres 2024, memanfaatkan momentum Ramadan dan Lebaran. Mungkinkah kemudian nanti para menteri yang berniat maju Pilpres bisa ditindak atau diminta berhenti atau dicopot sementara selagi sebagian diantaranya merupakan ketua umum parpol dari koalisi pemerintah? Nah, kita akan segera bahas. Bergabung bersama Sapa Indonesia Pagi secara daring, tenaga ahli utama dari kantor staf presiden atau KSP, Ali Mohtar Ngabalin, juga analis politik Adi Prayitno. Bang Ali, Mas Adi, mohon maaf lahir batin. Terima kasih waktunya. Salam sehat. Maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Kabal ya Karim. Mas Bayu, Ya. Adi, apa kabar? Baik, kita ngobrol santai ya Bang Ali sama Mas Adi. Bang Ali, kalau saya melihatnya ini Presiden sudah menyampaikan begitu ya, ayo para menteri fokus kepada tupoksinya masing-masing. Kemudian beberapa waktu kemudian ditegaskan oleh Mbak Dani dari KSP, kantor staf Presiden. Memang sama ya, seperti kita melihat juga memang ada beberapa menteri yang intens Ramadan dan Lebaran kemarin, jadi perlu diingatkan begitu oleh Presiden dan juga oleh KSP. Bang Ali, sebenarnya seperti apa kemarin itu? Kalau kantor staf Presiden itu kan sebetulnya adalah dari SK terakhir yang Bapak Presiden perintahkan kepada KSP, kepada Kepala KSP Pak Muldoko, dan Pak Muldoko memerintahkan kami adalah mengawal program-program strategis yang ditetapkan, dijalankan oleh Presiden. Sehingga kalau dari KSP itu sesungguhnya adalah mengawal sistem yang ada, kemudian ada menyampaikan setidaknya apa-apa yang menjadi bagian daripada tanggung jawab kita bersama. Semua ini kan adalah tanggung jawab pembantu Bapak Presiden, dan kami ini adalah staf yang is okay untuk satu peringatan penting dalam menyongsong akhir-akhir masa jabatan Bapak Presiden. Jadi, sistemnya biasa saja, ya, sehingga nanti kita dua hal ini sebetulnya, Mas Bayu, yang harus ditelaah dengan benar. Yang pertama itu adalah sepanjang tugas-tugas yang dilakukan oleh para menteri, para pembantu Bapak Presiden ini secara profesional, tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan oleh Bapak Presiden kepada para beliau, is okay. Dan yang paling kedua itu adalah tugas lain yang harus dijalankan, itu adalah bagaimana ikut serta dalam rangka memberikan pelayanan yang penting, yang baik kepada kepentingan masyarakat. Saya kira itu poinnya dari kantor staf Presiden. Mas Presiden agak khawatir, agak terganggu fokusnya ya melihat manuver-manuver yang kita lihat dari para menteri selama Ramadan dan Lebaran kemarin. Kira-kira begitu juga nggak? Ya, karena kan normal aja, ada tugas-tugas yang harus dijalankan oleh para menteri, tetapi yang paling terpenting lagi itu kan para menteri itu punya tanggung jawab juga untuk bisa hadir di tengah-tengah publik, di tengah-tengah masa dalam rangka melakukan klarifikasi terhadap berbagai macam, banyak juga yang tidak mengerti, banyak juga yang mungkin belum paham atau sudah ngerti, tetapi namanya juga kalau belum move on kan, ya begitulah Mas Bayu kan. Jadi tanggung jawab menteri juga untuk bisa menyampaikan itu ke ruang publik. Oke, terbayang. Mas Adi, bisa nggak nih, apa Presiden memang cuma memberi ingatan saja, apa nggak sekalian saja kemudian, karena kan kalau menterinya ketua umum parpol sulit ya untuk tidak terlibat persiapan Pilpres, tapi juga harus membagi tugas gitu. Ya, mungkinkah ini bisa dilakukan bersamaan begitu, Mas Adi? Saya kira ini kan bagian dari warning yang sebatas tipis-tipis sebenarnya ya. Tidak memberikan kesan bahwa Presiden itu sebenarnya mengultimatum para menterinya yang sebenarnya kalau mau jujur sudah melakukan kerja-kerja politik, Mas Bayu. Ya. Maka warning tipis-tipis ini tidak lebih dari sekedar untuk merespon protes yang kemudian belakangan sebenarnya begitu deras disampaikan oleh rakyat secara keseluruhan, di mana menteri ini kok terlihat lebih asik bekerja politik gitu ya, banyak deklarasi, ada spanduk, ada baliho di mana-mana, tapi kinerja kementeriannya juga tidak pernah kunjung
membaik gitu di tengah pandemi COVID. Inilah yang kemudian sebenarnya mendasari kenapa kemudian Presiden itu meminta menterinya itu tegas pada tugas-tugasnya untuk mengakselerasi semua visi misi dan janji politik Presiden di periode kedua ya. Cuman kan ada satu paradoks yang menurut saya cukup akut ya. Saya masih ingat betul ada dulu elit politik yang mengklaim Pak Presiden itu tidak mempersoalkan, bahkan mempersilahkan para menterinya bekerja untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Ini yang kemudian membuat seakan-akan pernyataan Presiden hari ini yang dipertegas oleh KSP kemarin itu ya hanya sebatas imbauan-imbauan yang tidak memiliki tendangan yang cukup kuat terhadap Ya, menteri. kita khawatir hanya dipandang seperti itu saja kan begitu. Betul, jangan sampai ini hanya sebatas pelipur lara sebenarnya kepada publik bahwa ada kesan menegur menteri, mewarning tapi sifatnya tipis-tipis. Tapi tidak memberikan efek jerah yang kemudian cukup maksimal ya. Ya. Yang ketiga memang agak rumit sebenarnya untuk melepaskan sosok-sosok menteri yang dinilai punya potensi maju di Pilpres itu sebagai bagian dari kerja-kerja politik plus sebagai bagian juga untuk membantu kerja-kerja presiden. Karena melekat pada dirinya itu adalah seorang politisi yang notabene-nya juga adalah pejabat negara. Disitulah kemudian yang dikhawatirkan oleh publik. Kalaupun toh tidak mengundurkan diri secara terhormat, saya kira Presiden juga harus tegas dalam konteks apa menteri ini boleh melakukan dalam tanda kutip ya kerja-kerja politiknya. Satu-satunya yang bisa ditoleransi oleh rakyat para menteri melakukan kerja politik adalah menunjukkan kerjanya secara maksimal dan sudah terlihat gitu ya mengimplementasikan semua janji presiden. Misalnya soal perekonomian, Pak Menko harus bisa tunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu sudah di atas 10%, 15% di masa yang akan datang, tentu dalam waktu dekat. Kalau ada Kementerian BUMN misalnya, jangan ada lagi cerita BUMN itu ada yang kolab, ada yang rugi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah satu-satunya yang bisa ditoleransi oleh publik kalau melakukan pencitraan. Ya. Yang kemudian menurut masyarakat sebal itu kinerja menterinya kurang oke gitu, underperform, tapi tiba-tiba sibuk di mana-mana, muncul di TV, muncul di iklan, sibuk deklarasi di mana-mana yang saya kira ini yang sebenarnya membuat masyarakat itu agak jengah dengan perilaku para menteri ini. Ya. Kalau tidak sanggup jadi menteri ya monggo silakan kerja yang lain, kerja politik dan tidak perlu misalnya nyambi menjadi pembantunya presiden. Atau pilihlah menjadi pembantu presiden, tapi jangan coba-coba untuk genit ngurus yang lain, karena dua hal ini tidak bisa dilaksanakan secara maksimal. Ya. Saya kira butuh kenegarawanan yang cukup baik sebenarnya. Ya. Nah, kalau menurut Anda, Mas Adi, bagaimana sebaiknya kalau begitu? Apa ini akan muncul kesadaran sendiri saja, atau harus ada semacam KPI dalam kurun waktu tertentu, rapor tertentu, karena Pilpres memang sudah Juni nanti sudah mulai tahapan-tahapannya begitu, atau bagaimana sehingga kemudian kita bisa melihat bahwa imbauan presiden, peringatan presiden ini memang nggak main-main begitu. Ya kalau mau ekstrim sebenarnya ya menteri yang sudah tidak mendengarkan apa yang diinstruksikan oleh presiden, sibuk politik tapi tidak fokus pada kerjanya diganti Mas Bayu. Saya kira banyak pemain-pemain lain yang saya kira punya kapasitas, punya kompetensi dan cukup layak untuk diandalkan 100% bekerja untuk presiden. Tapi ada satu kerumitan. Problem para menteri ini adalah orang-orang yang kemudian sebenarnya punya kontribusi besar terhadap Jokowi dan pemenangan Pilpres 2019. Ya, partainya kan sudah berkoalisi semua, kita sebut saja begitu ya kan. Tahu persis di situ. Inilah yang sebenarnya presiden sebagai sosok yang dipilih langsung oleh rakyat, dalam konteks itulah sebenarnya tinggal dua pilihan. Satu misalnya mentoleransi menterinya yang kontribusinya begitu banyak dan saat ini diandalkan demi stabilitas politik tentu saja, atau ya memilih mengganti mereka yang sudah tidak lagi bisa diharapkan tentu untuk menunjukkan kepada publik di periode kedua ini presiden bisa menunjukkan semua proyek-proyek mercusuar itu bisa bekerja dan bisa maksimal disampaikan oleh para menteri. Kan itu saja sebenarnya. Ini satu sisi ada kepentingan politik, tapi pada saat yang bersamaan stabilitas itu menjadi penting terutama untuk menjamin menteri ini tidak diganti ataupun ditegur secara terang benderang. Ya, ya. Nah, Bang Ali, bisakah ini akan terjadi menurut Bang Ali ya, bahwa kalau presiden itu akan betul-betul fokus di masa jabatannya ini memperbaiki banyak hal, bukan karena kinerja pemerintah dan lain-lain. Kita memang didera pandemi dan lain-lain, jadi ini butuh konsentrasi tinggi untuk bisa on the right track, pelan tapi pasti menuju pemulihan ekonomi yang juga sangat terpengaruh oleh dunia ya kan, harga minyak, perang Rusia Ukraina dan lain-lain. Ini
kerja yang nggak bisa main-main sebetulnya. Kalau menurut saya sih nggak bisa didobel-dobel gitu. Nah, ini gimana, dibiarkan saja atau betul-betul lebih baik agar di sisa waktu yang tersisa di kabinet atau di pemerintahan Pak Jokowi betul-betul tercapai yang diinginkan, ya nggak apa-apa diganti saja. Kita juga mengerti kok gitu, karena mereka adalah ketua umum partai politik yang memang harus bekerja buat partai politiknya. Nggak dikasih pilihan begitu aja. Kita juga mengerti kok masyarakat, Bang Ali. Ada 3 hal yang memang harus menjadi perhatian. Yang pertama, tadi penegasannya itu adalah, kan kita tahu persis bahwa para pembantu presiden, para menko, para menteri, bapak-bapak yang terhormat itu adalah menduduki jabatan politik. Iya. Kalau bicara tentang tahapan, maka kita punya Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, KPU membuat regulasi turunannya, ada kan tahapan-tahapannya. Tugas utama dari seorang menteri itu adalah membantu Bapak Presiden terhadap visi misi yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tadi Mas Bayu dengan sangat cerdas ya, saya senang sekali, ada sebutkan tentang KPI. Standar dan penilaian itu hanya dimiliki oleh Bapak Presiden. Nah, dari kami di kantor staf Presiden itu adalah mengawal bagi kita, kemudian yang jadi menteri ini kan juga abang-abang, sahabat, senior-senior kita semua. Sehingga dari penilaian Bapak Presiden, kemudian apa-apa yang juga kami lakukan di kantor staf Presiden atas arahan dan perintah Bapak Jenderal Muldoko, fine-fine saja. Tahapannya akan ada, yang memimpin kementerian lembaga ini adalah kader-kader putra-putra terbaik Indonesia yang memiliki kapasitas, kapabilitas yang tidak kita ragukan. Tugas pokok mereka bisa jalankan dengan baik, dan standar penilaiannya tentu nanti hanya akan dimiliki oleh Bapak Presiden. Kalau yang kemarin disampaikan Bapak Presiden itu, Mas Bayu, terkait dengan kunjungan Bapak Presiden ke luar negeri. Paling tidak, selama perjalanan beliau tetap konsentrasi, kita punya pandemi belum kelar, ada hal-hal agenda lain yang kemungkinan harus kita antisipasi, memitigasi, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya kira is okay ya Mas Adi, saya senang sekali, sangat cerdas ya. Cuma memang di beberapa kesempatan saya keberatan kalau seperti ada yang menyebutkan karena tahun politik, kemudian ada penguasa bersekongkol dengan para pengusaha dan lain-lain sebagainya. Saya kira janganlah kita, ya, Mas Adi tidak, tapi beberapa yang lain saya kira tidak bolehlah terlalu over ya, tidak boleh terlalu over. Kompas TV saya kira sangat bagus, dan mari kita berdialog ini. Saya setuju dengan Mas Bayu bahwa kita dialog santai seraya memberikan edukasi yang tepat untuk kepentingan masyarakat yang sedang menyaksikan dialog kita di Kompas TV pagi ini. Ya, jadi saya menangkap bahwa ada keyakinan dari KSP, Bang Ali dan teman-teman, Presiden punya penilaian sendiri. Dia sudah kasih warning tipis-tipis, saya pakai istilahnya Mas Adi. Ya, kalau kemudian dia lihat ini terlalu ke politik, bisa saja nanti akan ada move tertentu agar tujuan kabinetnya Mas Bayu, jalan. Bang Ali, ya silakan. Jadi, sebelum kita tutup bagian pertama. Ini kan ada sistem, jadi sistemnya harus on the track. Yang kami lakukan di KSP itu atas arahan, kemudian perintah Bapak Kepala Staf itu adalah ada semacam early warning system di menyongsong 2 tahun terakhir ini. Jadi saya kira sah-sah saja, normal-normal saja, kewenangan yang paling mutlak dimiliki dalam hal mengangkat dan memberhentikan atau mempersiapkan siapa dan seterusnya. Saya kira Bapak Presiden juga tidak menghalangi hak setiap menterinya atau mungkin orang lain yang ada di kementerian lembaga, dia berhak memilih dan dipilih dan lain-lain sebagainya. Saya kira begitu aja. Ya, terbayang. Nanti kita lanjutkan di bagian kedua bagaimana kemudian kita masyarakat ini betul-betul harus bisa melihat kiprah para menteri yang kebetulan namanya disebut-sebut terus dalam survei dan akan banyak lagi survei nanti sampai 2024. Kita sedang melihat calon presiden, calon wakil presiden, atau menteri kerja ini. Gimana kita membedakannya? Tetap bersama kami. Ya,
Ya, saudara, kami sambung lagi diskusi kita dengan para narasumber, Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama dari kantor staf presiden, dan juga Adi Prayitno, analis komunikasi politik dari Jakarta, berkaitan dengan manuver politik para menteri jelang Pilpres 2024. Mas Adi, kalau kita publik agak, saya harus jujur sih, ini ketika dalam sebuah acara begitu, ini menteri sedang jadi menteri, apa kemudian jadi kandidat politik menuju ke Pilpres 2024. Nah, hal semacam ini bagaimana kita menempatkannya? Menurut Anda, apa yang bisa disarankan sehingga kemudian para menteri ini bisa menunjukkan kepada publik sedemikian rupa, saya sedang jadi menteri nih. Nah, hal semacam ini kan blur benar begitu, abu-abu sekali. Kita semua, bisa saja kan bahasa saya, semua kegiatan menteri yang juga ada masuk ke pelosok-pelosok daerah dan lain-lain seperti campaign juga begitu. Bagaimana Mas Adi kita melihatnya ini? Ya, kalau mau jujur sebenarnya kita itu terjebak pada satu diskursus yang sifatnya kuantitatif ya Mas Bayu. Hal-hal yang sifatnya angka-angka yang terkait dengan popularitas, dengan elektabilitas ya. Tapi kita tidak pernah beranjak untuk bicara tentang hal-hal yang sifatnya substantif. Soal orang, menteri yang dinilai punya potensi maju itu sebenarnya apa yang sudah dilakukan selama misalnya menjadi bantu presiden, entah itu menteri BUMN, entah itu menteri ekonomi, entah itu menteri pariwisata, menteri sosial, ataupun menteri-menteri yang lainnya. Yang sebenarnya menjadi penting bagi semua aktivis dan kepada media, sehingga yang tampak di permukaan itu bukan hal-hal yang sifatnya artifisial dan di ruang publik yang sebenarnya tidak bisa diukur. Kalau mau jujur sebenarnya ini tentu harus ada arahan dari presiden. Jadi sibuk di panggung manapun, panggung depan, panggung belakang, di luar konteks kenegaraan misalnya. Yang dibicarakan para menteri itu adalah bicara soal bagaimana membuat Indonesia jauh lebih besar ke depan 5, 10, dan 15 tahun yang akan datang. Kan ini yang sebenarnya tidak terlampau tampak Mas Bayu, sehingga publik ini kebingungan. Ini kok banyak orang yang lebih asik sebenarnya bicara tentang apa yang kemudian menarik bagi publik soal untuk 2024. Tapi misalnya tidak pernah disuguhkan apa yang sebenarnya sudah diperbuat untuk meninggalkan satu legacy sebagai pembantu presiden yang juga bisa dibanggakan di akhir 2024. Kan ini yang sebenarnya membuat kenapa diskursus kita ini seakan-akan stuck, berhenti soal popularitas dan elektabilitas. Tapi kita tidak pernah dijejali tentang apa mereka yang sudah dilakukan selama 3 tahun ini menjadi bantu presiden. Kan ini yang sebenarnya ditunggu. Mestinya para menteri ini selain aktif di media sosial, sesuatu yang memang tidak bisa ditinggalkan, tentu harus hal-hal yang sifatnya kualitatif. Serangan daratnya yang bisa ditunjukkan kepada publik itu apa? BUMN kita harus dijamin tidak ada lagi yang kolab dan rugi misalnya. Itu kan penting sebenarnya. Selain misalnya asik melakukan roadshow dan safari kemana-mana, ketemu tokoh, ketemu selebritis, datang ke studio TV gitu ya. Ini yang menurut saya dalam banyak hal selalu bertabrak-tabrakan logikanya. Makanya kemudian publik kalau mau jujur sebenarnya hanya ingin tahu kok apa yang sudah dilakukan. Soal portofolio mereka yang dinilai punya potensi untuk maju. Bukan hanya karena mereka misalnya saat ini jadi menteri, punya modal yang cukup besar, sehingga akan lebih mudah untuk mendapatkan tiket pencapresan. Kalau itu yang terjadi maka publik tidak akan punya kemewahan untuk menilai soal kapasitas dan kompetensi presiden yang sebenarnya akan bertanding di 2024 itu nanti Mas Bayu. Makanya kuncinya memang ada di presiden, bagaimana men-trigger para menterinya ini supaya lebih menonjolkan apa yang sudah dilakukan bagi negara dan bangsa ini ketimbang hal-hal yang sifatnya tipis-tipis dan artifisial. Cuman kan yang paling penting menurut saya membaca betapa presiden juga tidak mungkin agak sedikit tegas menegur para menterinya, sedikit mengurangi tensi kerja politiknya. Karena pada saat bersamaan presiden ini kan punya kepentingan bahwa siapapun nanti yang bertanding di 2024 itu adalah all Jokowismen, Mas Bayu. Jadi mau Menteri Erik, mau Menteri Erlangga, mau Sandiaga Uno, entah itu Risma atau yang lain. Jokowi ingin memastikan mereka itu adalah orang-orang terbaik yang saat ini membantu Jokowi, dan semua proyek mercusuar Jokowi, salah satunya IKN itu ya bisa dilanjutkan dan tidak ada hambatan-hambatan apapun. Disinilah letak politik yang sifatnya normatif dan politik jangka panjang memang agak sulit dipisahkan dalam konteks itu tentu saja Mas Bayu. Ya, Bang Ali, gimana? Ada komentar bahwa all Jokowismen ini membuat Pak Jokowi ya warningnya itu untuk memuaskan publik saja. Banyak sih yang mengatakan, wah ini Pak Jokowi ini memuaskan publik saja berkaitan dengan banyak menterinya yang sedang
rame-rame silaturahmi dan lain-lain memanfaatkan Ramadan dan Lebaran kemarin, Bang Ali? Ya, siapa saja boleh memberikan penilaian dari hasil baca, dari hasil analisa apa saja, terserah. Kan namanya juga negara demokrasi, ruang publik begitu terbuka, mau Mas Adi, mau Mas Bayu, mau siapa saja boleh kan. Tapi kan sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang presiden, kepala pemerintahan, kan beliau punya key performance indicator kan. Ya, Sepanjang beliau meyakini terhadap apa yang dilakukan oleh para menteri, para pembantu, para pimpinan kementerian lembaga fine-fine, ya saya kira sah-sah saja dan ruang publik boleh memberikan penilaian. Dari apapun penilaiannya, kita tinggal tunjukkan fakta-fakta, data-data yang harus bisa didukung dengan baik agar tidak terkesan kita itu memfitnah kawan seiring, ya teman, sahabat kita yang diamanahkan oleh presiden dalam menduduki jabatan yang kita tahu tidak saja mereka punya jangankan para menteri, para pimpinan lembaga, kami-kami aja ini yang ada di kantor staf presiden ini untuk membagi waktu dengan tugas di kerja-kerja yang kita lakukan itu luar biasa, tidak ringan. Yang agak berbeda sih Bang Ali, Mas Adi ya, ini menurut saya nih ketika melihat presiden mewanti-wanti menterinya untuk fokus kepada pekerjaan begitu jelang Pilpres, kemudian KSP menegaskan, kantor staf presiden menegaskan, saya jarang lihat itu sih, Mbak Dani kemarin yang menyampaikan. Jadi gini. Itu di belakang layarnya gimana? Apa KSP inisiatif atau presiden minta bantuan untuk ditegaskan oleh KSP? Gimana Bang? Kalau dari Kepres itu kan kantor staf presiden itu kan memang satu delivery unit kerja presiden yang memang ditugaskan untuk mengawal, memberikan push terhadap program-program strategis pemerintah presiden ya. Makanya kenapa Pak Muldoko berkali-kali dan setiap saat bagaimana juga memberikan arahan dan memerintahkan kepada kami seluruh staf di situ. Kita seperti dapat dasar hukum dan petunjuk teknisnya tuh ketika Mbak Dani menjelaskan, penjelasan presiden ini ada hukumnya gitu kira-kira. Jadi ini lebih komprehensif. Mas Bayu, halo. Ya. Karena begini, kami itu tidak saja melihat seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan pandemi yang belum selesai ini, tetapi di kantor staf presiden itu juga ya beberapa waktu lalu kami juga dipimpin langsung oleh Mas Juri di komunikasi politik itu melihat bahwa ada agenda-agenda besar yang memang juga harus kita antisipasi, memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang harus dipersiapkan. Nah, ketika Bapak Presiden memberikan poin-poin itu di kantor staf presiden, seperti yang disampaikan oleh Pak Muldoko, maka kami yang mengantisipasi. Maka apa yang disampaikan oleh Mbak Dani umpamanya adalah, tadi saya sebut, ini ada semacam early warning system bahwa 2 tahun terakhir ini menjadi agenda terpenting waktu yang sangat pendek agar tetap secara profesional para menteri, para pimpinan kementerian lembaga itu adalah orang-orang hebat yang diamanahkan oleh Bapak Presiden. Kerjanya luar biasa, tapi tugas-tugas lain yang harus dimengerti adalah tugas dan jabatan politik ini harus datang di tengah masyarakat dan meyakinkan bahwa Presiden dan seluruh jajaran itu fokus bekerja untuk kepentingan dan melayani masyarakat. Jadi sesuatu yang saya kira normal dan sah-sah saja bahwa ada penilaian publik. Kemudian ini saya kira tentu saja Bapak Presiden punya standar penilaian, indikator yang pas untuk memberikan penilaian kepada para pembantu beliau. Mas Adi sendiri melihat pernyataan Presiden kepada para menterinya yang ditegaskan, ada langkah penegasan dari KSP ini sesuatu yang berbeda juga nggak seperti saya? Dan ini akan membuat para menteri harus lebih serius melihat wanti-wanti tipis warning sistemnya dari Presiden dan KSP ini, Mas Adi, menurut Anda? Ya, ini sifatnya imbauan yang tidak memiliki tekanan-tekanan yang rada ekstrim, Mas Bayu. Walaupun KSP ada penegasan. Oh iya, tapi kan KSP kemudian ditanya oleh para menteri itu dalam kapasitas apa menteri untuk mengingatkan para menteri.
Yang sebenarnya bisa bicara langsung ke menteri itu adalah presiden. Kenapa KSP mencoba untuk menerjemahkan itu kan sederhana, sebagai penegasan bahwa presiden itu nggak nyaman, nggak happy dengan menterinya yang terlihat lebih sibuk melakukan kerja-kerja politik ketimbang pamer soal apa yang mereka sudah lakukan sebagai menterinya Jokowi. Ini yang kemudian saya sebutkan tadi bahwa soal apa yang disampaikan oleh Mbak Dhani dengan Bang Abalin itu agak sedikit berbeda. Kalau Mbak Dhani kan tegas, marilah para menteri ini fokus bekerja, jangan untuk kepentingan jangka pendek, politik, dan pragmatis. Bang Abalin mencoba untuk menetralisir itu. Seakan-akan apa yang disampaikan oleh Mbak Dhani itu bukan semacam ultimatum ya tentang penegasan presiden untuk fokus bekerja. Ya sorry to say, karena kurang lebih selama setahun begini memang Mas Bayu jelang politik 2024 para menteri ini memang agak split ya kalau melihat mereka. Satu sisi sebagai politisi, tapi satu sisi yang lainnya sebagai pembantu presiden. Di antara split ini agak susah sebenarnya menemukan wajah mereka itu sebagai wajah menteri. Lebih banyak belakangan yang bisa ditangkap oleh publik itu adalah kerja-kerja politik menuju jalan panjang 2024. Kan ini yang kemudian menjadi ramai, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Presiden, dipertegas oleh KSP ya tentang supaya menteri ini fokus aja deh kerja gitu. Kalaupun tuh ada kerja-kerja politik, ya underground aja. Itu sebatas tambahan, tapi jangan terlampau dipamerkan kepada publik. Di tengah pandemi COVID yang secara perlahan mulai ditanggulangi, tentu publik berharap pertumbuhan ekonomi kita itu melesat. Seperti apa yang disampaikan oleh Presiden, kerja-kerja BUMN juga bisa dibanggakan. Para menteri misalnya di bidang pariwisata dan pembangunan ekonomi kreatif juga bisa dibanggakan dalam konteks ini ya. Ini yang saya kira sebenarnya di tengah masyarakat kita yang saat ini sedang bergemuruh, butuh seorang pemimpin yang bisa diteladani, bekerja dalam sunyi misalnya. Tapi sebaliknya yang dilihat oleh mereka, menteri yang terkesan aktif di media sosial, aktif di media massa, ya, tapi tidak mempertontonkan tentang sesuatu hal yang besar yang kemudian membuat masyarakat ini menjadi iman. Contoh yang paling nyata misalnya Mas Bayu, ketika ada kelangkaan minyak goreng, para menteri yang dinilai punya potensi maju itu nggak banyak bicara, semacam tawaduk, nggak punya sikap politik ya soal keberpihakannya kepada rakyat. Ketika solar kemudian langka di berbagai tempat, tidak ada menteri kemudian bicara dalam konteks itu. Padahal publik berharap, kalaupun toh ingin jadi presiden, ayo tunjukkan rasa respek dan simpatinya ke publik soal apa yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini. Kan itu saja. Kalau sudah peduli masyarakat, keberpihakannya jelas, orang itu nggak mempersoalkan mau tiap hari deklarasi, mau tiap hari masuk medsos, tiap hari masuk TV. Orang nggak ada masalah. Cuma kan berat sebelah, ini lebih banyak kampanyenya ketimbang menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat. Kan itu yang ditangkap oleh kita secara umum ya, Mas. Kalau udah ada senyuman dan ketawa kecil dari Bang Ali Mohtar, sepaham ini. Kira-kira begitu juga niatan KSP. Begitu kira-kira Bang Ali ya. Gini. Boleh singkat Bang Ali karena saya terbatas waktu. Alam demokrasi ini kan siapa saja boleh memberikan penilaian toh. Nggak apa-apa. Dalam perspektif ilmu seperti ilmu Mas Adi juga bisa. Coba Anda bayangkan Mas Bayu, ada orang ngomong salah, tidak ngomong salah. Kalau ngomong nanti dikira kompai. Makanya itu di Undang-Undang 8 ya Undang-Undang 39 tahun 2008 bicara tentang para jabatan menteri itu kan kita tahu menteri itu kan jabatan politik. Apa-apa yang dilakukan itu adalah implementasi dari kebijakan, strategi, visi misi Bapak Presiden. Makanya kenapa kita berulang-ulang mengatakan bahwa ada key performance indikator yang disiapkan oleh Presiden. Jadi Presiden yang punya penilaian hitam putih terhadap apa-apa yang menjadi tugas kerja dari para menteri. Sehingga kalau memberikan pelayanan terbaik dari para menteri adalah memang tugas yang harus dilakukan. Nah di KSP hubungannya dengan apa yang dikemukakan oleh Ibu Putih, ya wajar dan memang harus dilakukan itu. Tapi kan kita tidak punya kewenangan untuk bisa masuk sampai pada bagaimana menghukum atau menindak para menteri. Bahwa early warning system itu itu yang ditegaskan oleh kepala staf. Supaya apa? Supaya kami saling mengingatkan biasa saja. Karena kita yang mengawal jalannya program-program strategis nasional itu di kantor staf presiden. Itu aja. Kalau saya jadi menteri, nama saya disebut-sebut di survei, tapi saya masih punya tugas, saya diingatkan oleh KSP. Pagi ini kalau mendengarkan diskusi kita sebagai saya andaikan saya seorang menteri,
Saya juga dikasih tips sama Mas Adi bagaimana kemudian kita memanfaatkan ini semua, tapi tetap bekerja fokus pada kementerian misalnya. Secara profesional ya. Mudah-mudahan ini yang didengar oleh para menteri yang namanya disebut-sebut itu. Saya terima kasih dapat wawasan dari Bang Ali dan juga dari Mas Adi Terima pagi kasih. ini. Kita ngobrol lagi di kesempatan yang lain dengan topik yang lain. Terima kasih Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi